Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afrita Cindy dengan NIM C2401221056 dari kelompok 7 Praktikum Analisis Data Sumber Daya Perikanan. Nah, di sini aku ingin membuat video micro teaching tentang uji normalitas sebagai tugas pengganti praktikum ADP minggu ke-12. Di sini, uji normalitas merupakan sebuah pengujian yang dilakukan untuk menilai sebuah sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut terdistribusi secara normal ataupun tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Selanjutnya, metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N-nya lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, bahkan bisa dikatakan sebagai sampel yang besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki terdistribusi secara normal atau tidak, sebaiknya dilakukan uji normalitas karena belum tentu data lebih dari 30 bisa dipastikan terdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak terdistribusi secara normal. Untuk itu perlu dilakukan sebuah pembuktian pembuktian ini dilakukan dengan uji chi-square dan Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, uji chi-square ini adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan secara signifikan. Secara sederhana, chi-square digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan proporsi antara dua kelompok atau lebih, atau tidak adanya hubungan antara dua variabel. Kedua variabel yang diuji dalam uji independensi chi-square atau disebut juga dengan uji chi kuadrat merupakan sebuah variabel kategorik dan datanya disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Langkah-langkah uji chi-square yang pertama itu ada menetapkan hipotesis. Yang kedua itu menetapkan tingkat signifikan atau disebut dengan nilai A. Selanjutnya kita melakukan pengujian statistik. Selanjutnya ada menentukan titik kritis. Selanjutnya kita masuk ke uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ini merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Distribusi statistik yang sering diuji menggunakan uji KS atau Kolmogorov-Smirnov adalah distribusi normal. Apakah data itu terdistribusi secara normal. Uji Kolmogorov-Smirnov didasarkan pada fungsi distribusi empiris atau FDE. Jika diberikan n titik data berurutan, yaitu Y1, Y2, atau Y selanjutnya. Dengan rumus EN itu NI dibagi N. NI adalah jumlah titik yang kurang dari YI, di mana nilai YI adalah data yang diurutkan dari nilai yang terkecil sampai ke nilai yang terbesar. FDE adalah fungsi yang naik sebesar 1/n pada setiap titik data. Uji Kolmogorov-Smirnov memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, ukuran sampel untuk pengujian KS sebaiknya sama atau lebih besar dari 30 atau N-nya lebih dari 30. Selanjutnya, data harus berskala interval atau rasio kuantitatif. Hanya berlaku untuk pengujian pada distribusi kontinu atau distribusi normal, distribusi eksponensial, distribusi chi-square, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu dia cenderung lebih sensitif sebagai pusat distribusi daripada bagian ujung fungsi distribusi kumulatif. Selanjutnya, yang kelima, mungkin batasan yang paling serius adalah distribusi harus ditentukan sepenuhnya. Artinya, jika parameter lokasi, skala, dan bentuk diperkirakan dari data tersebut, maka wilayah kritis uji KS ini tidak lagi valid. Hal ini biasanya harus ditentukan dengan simulasi. Langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov ini, yang pertama ada hipotesis, yang kedua statistik uji, dan dimana F adalah peluang distribusi kumulatif. Oke, sekian video micro teaching saya tentang uji normalitas sebagai praktikum pengganti ADP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.